Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cinta, Dimanakah Engkau? Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Boleh aku duduk di sebelahmu? Tanya seorang lelaki yang sejak tadi menatap Anin. Silakan. Cie, lagi PDKT nih, sorak teman-teman Medi yang hadir. Anin hanya tersipu malu. Lelaki di depannya bernama Eldrick, tampan sekali mirip dengan artis. Kamu jangan main-main dengan saudaraku loh, ucap Medi dengan mulutnya penuh dengan kentang goreng. Eldrick yang diteriaki Medi tak menggubrisnya. Netranya menatap ciptaan Tuhan yang ada di depannya. Kamu ngapain melihatku seperti itu? Tanya Anin sedikit gelisah. Mau gak kamu jadi pacarku? Hah? Suara sorak-sorai teman-teman Medi begitu riuh sampai Anin merasa risih. Semua karena ucapan Eldrick yang menyatakan cintanya pada Anin dengan entengnya. Belum 1 jam bertemu loh, lelaki berparas yang mirip Richie vokal grup band 5 Minute itu langsung jatuh cinta pada gadis di depannya ini. Saat ini jantung Anin terasa berloncatan. Degupnya bertalu-talu seperti ingin keluar dari dalam dadanya. Anin tak menampik jika Eldrick sangatlah tampan. Namun dia tidak yakin dengan cinta lelaki tersebut. Tidak mungkin lah, baru pertama kali bertemu langsung jatuh hati. Bukannya itu nafsu? Enggak kok, aku cuma bercanda, kata Eldrick dengan seringainya yang membuat Anin terkesiap. Benar dugaan Anin, lelaki di depannya tidak akan jatuh hati secepat itu. Kamu jangan gitu dong, El. Kita janjian mau nonton kan? Udah beli tiketnya belum? Tanya Medi. Tenang aja, aku udah beli kok. Kurang setengah jam lagi sih, ucap salah satu teman Medi, yaitu Kiki. Thanks Ki. Kiki hanya mengangguk. Mereka langsung berdiri setelah menghabiskan minuman dan makanan yang dipesan pada kafe di mall. Anin ikut berdiri mengikuti Medi berjalan menuju bioskop. Dirinya sekarang tidak nyaman dengan Eldrick. Katanya bercanda, tetapi sering menatapnya terus. Mbak, pulangnya jangan malam-malam ya, besok kan aku kerja. Enggak kok, habis nonton kita pulang. Tapi sebelum pulang belanja dikit lah, masa kesini nonton doang, ujar Medi dengan santainya. Anin langsung menghela nafasnya. Tahu gitu aku gak ikut tadi, capek banget. Medi anak yang manja. Anin merasa heran dengan tingkahnya yang seperti majikan. Tantenya saja sampai mengelus dada loh, karena melihat kelakuan anak sulungnya. Anin sering melihat perdebatan keduanya di balik pintu kamar yang dia tempati. Akan tetapi itu bukan urusannya. Kehidupannya pun tidak tahu dibawa kemana nantinya. Setelah memakai baju lengkap dan tak lupa Anin memoles wajahnya dengan bedak tipis dan lips balm agar bibirnya tidak kering, dia lalu pergi bekerja. Mia sudah pergi sejak tadi mengantar Leo ke sekolah. Medi mungkin gadis itu masih tidur. Teriakan dan omelan Mia tiap pagi dan sore selalu saja mewarnai telinganya saat Medi pulang ke rumah. Namun, ya Medi tetap membangkang. Kasihan tante. Jarak umur Mbak Medi dan Leo sangat jauh. Dari kecil mungkin apa yang diinginkan Mbak Medi selalu dituruti. Sekarang malah begini, gumamnya lirih. Dia berangkat ke toko dengan berjalan kaki. Kadang Anin menyapa ibu-ibu yang sedang duduk di teras rumah atau sedang menjaga anaknya bermain di pinggir jalan. Sesampainya di toko, Anin terkejut karena tempat dia bekerja malah tertutup rapat. Dia langsung membuka layar ponsel, ada 2 pesan di sana. Lalu dibacanya. Bu Mariam sedang melayat rupanya. Ya, balik lagi deh. Anin langsung memasukkan ponselnya ke dalam dompet tipis berbahan sintetis yang baru dibelikan oleh Medi kemarin malam saat belanja di mall. Selain itu, dia dibelikan tunik
Siapa yang tidak senang jika diberi baju gratis? Anin berjalan melewati rumah-rumah yang berderet rapi di jalan umum yang tidak begitu lebar. Mulutnya sambil bersenandung ria. Biasanya dia libur kerja di hari Jumat. Kalau dapat libur dadakan seperti ini, dia senangnya bukan main. Anin terkejut dan tubuhnya seketika mematung karena tiba-tiba datang sebuah mobil menghadang jalannya. Anin mengira supir mobil ini sedang mengantuk. Untung saja bisa direm. Kalau tidak, pasti tubuhnya akan terhimpit dan di badan mobil bagian depan. Saat kakinya membelok ke arah lain, pintu mobil tersebut dibuka dari dalam. Menyembullah seseorang lelaki yang ternyata dikenal Anin. "Eldrik, kamu ngantuk ya? Sampai gak bisa nyetir mobil dengan benar?" Anin bertanya dengan kesal. Dia lagi, pikirnya dalam hati. Enggak tuh, kamu mau pulang kan? Gua antar ya." Senyum Eldrik bak es krim yang meleleh. Anin hampir saja kehilangan akalnya. Dia langsung menolak secara halus. Namun bukan Eldrik namanya. Kalau permintaannya ditolak, maka dia akan memaksa gadis itu untuk mengikuti perintahnya. Pemaksaan secara halus lah maksudnya lah, karena tidak mungkin dia akan menyeret gadis itu. Hanya saja dia mendorong punggung Anin sampai gadis itu sudah terduduk di kursi mobil bagian depan. Anin tidak bisa menolak. Melihat raut wajah Eldrik yang bungkam membuat dia merasa kikuk. "Sudah sampai, Nin," ucap laki-laki berhidung mancung itu sudah membukakan pintu mobil di samping Anin. Romantis. Satu kata yang dikatakan Anin dalam hati. Seketika dia menepis pikirannya. Dia menolak jatuh cinta dari tampangnya saja. "Makasih, lain kali gak usah repot nganter lah, aku bisa jalan sendiri," ketus Anin. Eldrik hanya mengernyitkan dahinya. Anin juga heran, kenapa mulutnya berbicara sarkas. Eldrik pun berlalu membuat Anin kembali takut jika laki-laki itu sakit hati atas omongannya barusan. "Ih, bodoh, rutuknya. Apa yang dipikirkan Anin beberapa hari yang lalu ternyata salah. Eldrik tetap mengantarkannya pulang setelah bekerja di toko. Putri dan Nurma nampak terkejut. Anin hanya tersenyum tipis melihat reaksi mereka. Selain itu, Eldrik sering datang ke rumah Mia. Anin sangat risih dan sungkan pada tantenya. Meskipun wanita itu mempersilahkan Eldrik bertamu dan ngobrol paling lama 2 jam lah, baru laki-laki itu pulang. Iya, Anin hanya menemani ngobrol. Dia kesini tangannya tak pernah kosong. Leo sampai kegirangan karena ada kue pie kesukaannya di kotak persegi panjang itu yang baru saja dibawakan Eldrik. Mia pun rupanya tidak selamanya akan bungkam. Rasa penasarannya memaksa dia bertanya langsung pada keponakannya itu. "Pacar barumu ya, Nin?" Mia duduk di samping Anin. Mereka duduk di ruang tamu sambil menikmati kue pai susu. Bukan, Tante." Anin menampik perkataan tantenya. Ya memang benar, entah hubungan apa yang dia jalani dengan Eldrik. "Tapi kamu punya perasaan gak sama dia? Tante rasa dia menyukaimu. Dia kelihatan baik dan perhatian. Buktinya selalu nganterin kamu pulang dan ngirim makanan serta vitamin biar kamu gak gampang sakit. Katanya gitu." Eldrik bilang gitu, Tante. Iya. Anin sendiri juga bingung. Maksud hatinya tidak ingin menerima cinta lagi, tetapi usaha yang dilakukan Eldrik membuat hatinya luluh. Ditambah percakapannya dengan Mia yang membuatnya sangat yakin jika Eldrik benar-benar lelaki yang tulus. Dia berulang kali bertanya pada Medi bagaimana sifat Eldrik sebenarnya. Namun gadis manja itu tidak pernah membuka pesannya satupun. Anin merasa jengkel dibuatnya. Lalu dia menghubungi Irsyad. Tak menunggu lama, lelaki di seberang sana bersemangat bertanya ada perlu apa. Anin menelponnya. Aku mau tanya tapi jangan geledekin ya. Awas kamu. Anin mendelik dan mengepalkan tangan. Kalau banget, pertanyaan apa emang? Ada lelaki yang ngasih aku kue, makanan dan lain-lain. Sering gitu. Dan aku setiap hari diantar pulang sehabis kerja. Padahal aku biasa modus itu. Ih, aku belum selesai ngomong, Syat, teriak Anin dengan geram. Pemaksa banget laki-laki itu. Kayak apa sih orangnya? Lebih ganteng darimu tahu. Aduh, ganteng aja jadi jaminan. Emang sifatnya baik apa enggak? Emang kenalannya udah lama atau barusan? Jadi cewek jangan mau ditipu lah, dikasih perhatian, jangan mau disogok pakai makanan. Ntar kalau bosan kamu ditinggal, lalu nangisnya ke aku. Aneh-aneh saja kamu ini.
Irsya terkekeh, sebenarnya dia kalang kabut mendengar Anin ada yang mendekati. Nyesel aku tanya kamu? Anin memutuskan panggilan teleponnya. Kemudian badannya direbahkan ke atas kasur. Besok kerjaannya libur lagi. Bu Maria menghadiri pernikahan anak dari teman sejawatnya. Waktunya bermalas-malasan, pikirnya dalam hati. Esoknya Anin disambut dengan gerimis di pagi hari. Sudah 2 bulan musim penghujan mulai menggantikan musim kemarau. Tangannya memainkan tetes demi tetes air langit yang berjatuhan di pucuk daun bunga sepatu. Senyumannya merekah melihat pemandangan yang sangat dia rindukan. Aroma hujan saat melegakan paru-parunya. Maka dari itu, dia enggan beranjak dari kursi kecil yang dia letakkan di pinggir teras yang didudukinya. Baru beberapa menit menikmati air hujan, terdengar bel berbunyi. Anin mengernyitkan dahinya. Tidak mungkin jika tantenya sudah pulang. Padahal baru 1 jam beliau berangkat mengantar Leo ke sekolah. Katanya nanti mampir ke rumah temannya yang baru saja pulang dari rumah sakit. Apalagi tantenya akan langsung masuk dan tidak akan memencet bel di rumahnya sendiri. Apa ada tamu sepagi ini ya? Anin mengambil payung di dalam. Lalu gadis berambut panjang itu menerobos gelembung-gelembung air hujan yang berjatuhan berirama. Lantas Anin membuka gerbangnya dan langsung terkejut dengan siapa tamu yang datang. Kamu ngapain kesini? Tanya Anin dengan heran. Ya ketemu kamu. Siapa lagi? Jawab Eldrik terbata. Pulang aja deh, tante gak ada di rumah. Mbak Medi udah balik ke Bandung. Aku mau ketemu kamu, bukan Medi ataupun tantemu. Suruh masuk kenapa? Aku kedinginan nih. Eldrik mengusap lengannya yang tertutupi jaket tebal berwarna hitam. Seperti dihipnotis, Anin membuka gerbangnya dengan lebar. Lalu masuklah Eldrik yang sedikit berlari dan langsung duduk di kursi teras. Boleh masuk gak? Dingin banget nih. Sebelum Anin menjawab, lelaki itu langsung masuk ke ruang tamu. Anin sangat tidak nyaman dengan kelakuan Eldrik hari ini. Apalagi dia sendirian di rumah. Namun dia mencoba menepis rasa takutnya. Nin, buatin aku teh hangat dong, suruh Eldrik yang terlihat menggigil. Anin sempat menggerutu, tetapi dia tetap membuatkan teh hangat untuk tamunya. Tangan Anin mengambil teh celup di lemari dapur, lalu menyeduhnya dengan air panas. Tiba-tiba ada lengan kekar melingkar di perut Anin. Dia langsung terkesiap dan badannya terasa lemas. Pikiran buruk pun langsung menyergap otaknya. Apa yang kamu lakuin? Napas Anin memburu dengan tindakan Eldrik yang tak senonoh padanya. Dia tidak bisa bergerak saking eratnya lelaki itu memeluk Anin dari belakang. Gadis itu langsung menginjak kaki Eldrik, lalu tangan kekar itu terlepas. Eldrik mengadu, tak menunggu lama teh yang masih panas disiramnya ke arah wajah Eldrik. Lelaki itu berteriak mengadu kembali dengan memegangi wajahnya. Anin segera berlari keluar, tetapi kakinya tersandung oleh kaki Eldrik yang sengaja diluruskan. Mau kemana kamu? Hah? Teriak Eldrik dengan wajahnya yang memerah. Anin langsung berdiri. Dia merapat ke tembok dapur dan sesekali ekor matanya melirik pisau dapur yang tergeletak di atas talenan. Sebelum Eldrik menghampiri gadis incarannya, Anin berdiri dan segera mengambil pisau dengan gerakan cepat dan menodongkan pada lelaki bejat di hadapannya itu. Pergi kamu, pergi! Bentak Anin. Tangannya memegang gagang pisau dengan erat. Takutnya pisau tersebut tidak sengaja terlepas. Saat ini hidupnya hanya bergantung pada benda tajam yang dipegangnya. Kamu berani juga ya. Bisakah kamu kalem dikit? Kecantikanmu akan luntur jika kamu marah gitu. Goda Eldrik dengan menyeringai. Dia melangkah pelan dan matanya tetap awas menatap pisau yang dipegang Anin. Dia harus berhati-hati. Bisa saja tanpa diduga pisau itu akan bersarang di perutnya. Anin melihat gerakan Eldrik melangkah ke arahnya begitu pelan. Tangan Anin tetap memegang erat benda tajam itu. Jikalau hari ini adalah hari terburuknya, maka dia berjanji akan mengakhiri hidupnya. Karena masalah datang silih berganti membuat pikiran Anin tidak waras. Namun otaknya pun berpikir, bagaimana caranya si mesum di depannya ini jerah. Kamu jangan coba melangkah lagi. Kalau kamu tetap memaksa, aku tidak segan untuk melempar pisau ini ke jantungmu, teriak Anin dengan mulutnya yang bergetar. Tak dipungkiri, dia sebagai perempuan sangat takut jika di situasi seperti ini. Anin tetap merapatkan tubuhnya di meja dapur. Dia ingin meraih pisau berukuran kecil yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan secepat kilat,
dia berhasil mengambil pisau berukuran kecil di belakangnya. Mau apa kamu ngambil pisau lagi? Masih kurang? Hah? Masih kurang bunuh aku dengan satu pisau? Eldrick mengepalkan tangannya sampai buku-buku jarinya memutih. Dalam dirinya ada ketakutan, tetapi dia tutupi dengan senyum yang dipaksakan. Banyak bicara kamu! Anin berteriak dengan melemparkan pisau kecil ke arah Pak Eldrick. Tepat sasaran. Lelaki itu melengking kesakitan, dia terjengkang ke lantai sambil meringis memegangi pahanya yang mengeluarkan darah. Wah, perempuan sialan, beraninya kamu. Pergi kamu, pergi! Teriak Anin dengan memecahkan gelas-gelas kaca lantai. Lelaki itu terkesiap. Tanpa pikir panjang dia langsung beranjak tengah tertatih. Anin mendengar umpatan Eldrick sebelum dia keluar. Anin pun terduduk lemas setelah Eldrick sudah keluar dari rumah tantenya. Sesak yang tadinya berkumpul di dada kini dia keluarkan dengan tangis yang sangat memilukan. Badannya bergetar hebat. Dia duduk dengan merangkul lututnya dengan erat. Air matanya yang terus saja berderai membuat matanya menjadi sembab. Takdir yang dituliskan padanya seakan tahu bahwa cinta tidak pantas dia dapatkan. Dia membenci yang namanya cinta. Anin sangat membencinya. Mia pulang dengan rasa heran yang sangat. Darah segar bercacaran di halaman rumahnya yang basah karena gerimis tadi. Sampai dalam rumahnya pun tak kalah kotornya. Seketika bau anyir menyeruak. Dia langsung teringat dengan Anin yang ditinggalkannya sendiri di rumah. Anin, apa yang sebenarnya terjadi? Teriak Mia melihat keadaan Anin yang sangat kacau. Dapur rumahnya seperti kapal pecah. Banyak pecahan beling dari gelas yang dilemparkan Anin tadi. Mia kembali terkejut. Pisau dapur tidak jauh dari posisi Anin yang sedang duduk gemetar. Wanita itu memeluk Anin dengan erat. Pisau tadi diletakkan ke tempat semula. Tangis Anin masih terdengar meskipun lirih. Diusapnya keringat di dahi dan di rambut keponakannya itu. Nin, Mia memanggil keponakannya lagi. Tetapi Anin tidak menjawabnya. Dia mengira Anin masih syok. Mia menuntun Anin masuk ke kamarnya. Sampai di kamar, Anin duduk dengan punggung bersandar di kepala ranjang. Tante, panggil Anin dengan suara bergetar. Iya sayang, Tante mau ambilkan minum dulu. Sebentar ya. Anin mengangguk. Lalu netranya menatap ke depan dengan tatapan kosong. Akan tetapi pikirannya masih mengingat kejadian beberapa menit yang lalu. Untung saja dia mempunyai keberanian untuk melawan saat itu. Jika tidak, Anin tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya saat ini. Nin, diminum dulu airnya. Mia mengulurkan air di gelas kaca pada Anin. Dia menerimanya dengan tangan masih bergetar. Mia melihat itu. Dia langsung duduk di pinggir ranjang dan membantu Anin untuk meminum air yang dibawanya. Sudah enakan? Tanya Mia. Anin menjawab dengan mengangguk. Apa ada maling masuk, Nin? Maaf Tante terlalu lama ninggalin kamu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Mia merasa bersalah. Gak apa-apa Tante. Tadi memang ada maling. Anin menjawab dengan matanya berkaca-kaca. Dia langsung menyekanya. Ya Allah Anin, untung kamu gak apa-apa. Tante merasa bersalah jika kamu terluka. Ya udah, kamu tidur dulu. Besok gak usah kerja untuk sementara. Kamu di rumah saja sama Tante ya. Iya Tante, makasih. Mia tersenyum sembari menutup pintu kamar Anin. Dia segera membersihkan serpihan kaca yang berserakan di lantai dengan tergesa. Setengah jam lagi dia akan menjemput Leo pulang sekolah. Barang-barang di rumah masih rapi. Lalu apa yang dicuri maling tadi? Mia sedang membersihkan darah yang bercacaran di lantai. Besok aja aku tanyain Anin lagi lah. Semoga dia sudah baikan. Saat makan siang dan makan malam, Anin masih bungkam. Dia tidak ingin bercerita dengan tantenya secara fakta. Ini membuat Anin tersiksa. Mengingat lelaki yang mulai dipercaya malah membuatnya trauma semakin dalam. Kini dia sedang di kamar dengan ponsel di genggamannya. Anin merasa kesal kalau pesannya 2 hari lalu baru dibalas oleh Medi. Isi pesan Medi memperingatkan bahwa jangan sampai Anin terlalu dekat dengan Eldrick. Medi sebenarnya enggan untuk bercerita tentang kelakuan Eldrick.
Dia putus dengan lelaki itu karena lelaki itu sangat mesum. Medi tidak menyukainya, meskipun dia sedikit urakan. Namun nasi sudah menjadi bubur. Anin menghela nafas. Dia meletakkan ponselnya di samping bantal. Seketika dia mengingat percakapannya kemarin malam dengan Irsyad. Benar apa yang dikatakan oleh sahabatnya itu, bahwa Eldrik hanya modus belaka. Lelaki bejat itu sengaja memberikan berbagai kue untuk menarik simpatinya. Anin langsung menghela nafasnya lagi dengan kasar. Detak jantungnya mulai berdetak cepat, hanya karena mengingat kejadian tadi. Sangat tidak terduga. Apa Eldrik akan mengincarku seperti Alvan dulu? Keluh Anin dengan air mata yang berderai di pipinya. Semalaman Anin tidur dengan gelisah. Keringat sebesar beras mengalir dari pelipis turun ke bawah sampai menyentuh sebuah bantal yang dia tiduri. Nafasnya memburu laksana dikejar sesuatu yang menakutkan. Alisnya bertautan dan mulutnya ingin berucap, tetapi terasa berat untuk mengeluarkan sebuah suara. Tubuh Anin tersentak saat dia terjaga. Matanya menatap ke depan dengan lebar dan lambat laun menjadi tatapan sayu. Napasnya pun masih memburu. Hanya mimpi, ucapnya lirih. Tangannya mengambil air minum yang sudah disediakan di atas nakas. Lalu dia langsung bergelut dengan selimutnya kembali. Hampir mau subuh, setelah dia melihat jam di ponselnya dengan malas. Dikarenakan Anin tidak bisa tidur, dia memainkan benda tipis itu berulang kali. Dari tengah malam dia terjaga sampai saat ini. Dia mengambil posisi tengkurap dan digesernya layar ponsel dan mengetikkan sesuatu pada nomor yang sangat dikenalnya. Pasti dia sedang tidur. Biasanya jam segini Irsyad membangunkanku, gumamnya dengan menutupi kepalanya dengan bantal. Ponselnya sekarang dia abaikan karena kantuk mulai hinggap. Tak lama mentari menyimpulkan sinar panasnya ke bumi. Angin dingin mengikuti irama kemana dia membawanya pergi. Malam tadi, tanah ini kembali diguyur hujan, lumayan deras, sampai tetes-tetesnya masih berjatuhan di tiap lengkungan genting. Anin sudah bersiap untuk bekerja. Rambutnya diikat dengan tali karet dan kepalanya ditutupi dengan hijab yang diberikan Bu Maryam beberapa waktu lalu. Hijab warna marun dengan bros berbentuk bunga tulip dia sematkan di bagian tepi hijab, dipasang di bahu kiri. Serta dia memakai kaos tebal yang panjangnya selutut, dipadukan dengan celana jeans berwarna hitam. Anin memantapkan diri untuk berhijab, bukan karena paksaan atau hanya karena musibah beberapa hari yang lalu menimpanya. Setelah dipikir begitu dalam, wanita seperti dirinya sangatlah diharuskan untuk menutupi aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Hatinya begitu yakin bahwa yang selama ini dia dengar dari Bu Maryam ada baiknya juga untuk dirinya. Menjaga dari pandangan hawa nafsu, kata beliau. Ya Allah, keponakan cantik banget sih keponakan tante. Seloroh Mia dengan memeluk Anin dengan erat. Mau kemana? Kerja tante. Anin gak enak di rumah terus. Bosen, ucap Anin dengan merengut. Pasalnya Mia beberapa hari yang lalu menuturkan pada Anin untuk berhenti dari kerjanya. Mia masih takut dengan kejadian rumahnya yang disatroni maling. Lebih takutnya jika Anin akan diincar oleh komplotan maling tersebut yang sudah dilukainya. Namun Mia pun mengerti bahwa dia juga tidak berhak untuk melarang Anin dengan aktivitasnya yang sekarang ini membuatnya senang. Ya udah, hati-hati kalau di jalan ya. Jangan lupa nanti bawa pisau lipat ditaruh di saku belakang buat jaga-jaga saja. Iya tante, makasih sudah perhatian sama Anin. Hih, kamu kok bilang gitu sih? Jelas tante khawatir sama kamu. Ayo kita sarapan. Udah, gak usah mikirin aneh-aneh, ujar Mia dengan senyumannya yang membangkitkan semangat Anin kembali. Baru sesuap, Mia masih bertanya lagi bagaimana kronologi kejadian kemarin. Pertanyaan yang dilontarkan tantenya membuat dia harus mengatur nafasnya agar rongga dadanya terbuka lebar untuk memenuhi asupan oksigen yang menipis. Dia terpaksa berbohong. Anin menceritakan kejadian kemarin karena seorang maling. Masalah darah berceceran karena maling tersebut akan mencelakainya saat Anin memergoki ulah maling tersebut. Mia pun lega setelah mendengar pernyataan keponakannya. Lalu dia berdiri dan memeluk Anin lagi. Kegelisahan Anin beberapa hari ini sudah hilang. Dia mendapatkan cerita dari mulut Medi bahwa wanita manja itu sudah memaki Eldrik habis-habisan. Anin sempat khawatir jika Eldrik balas dendam setelah aksi nekat Medi.
Akan tetapi Medi menguatkan hati Anin untuk membuang kecemasannya. Tenang aja, dia gak bakalan berani deketin kamu atau rumahku sekalipun. Akan kulapor ke polisi jika dia bertindak gegabah lagi. Kalau dia nekat, emang aku gak punya bukti. Banyak CCTV kok di sekitar jalan, ujar Medi. Tepat bulan lalu dia menuturkan kenyataannya saat jadwal kepulangannya ke rumah. Anin kikuk. Dia tak habis pikir dengan pemikiran Medi. Wanita manja dan cantik di depannya ini telah memaki dan menendang perut mantan pacarnya yang mesum itu. Makasih mbak, aku takut dia mati. Refleks aja gitu, pisau yang kupegang kulempar ke arah pahanya. Untung aja aku menolak instingku, kata Anin dengan meneguk jus alpukat di gelas yang diletakkan di atas karpet. Mereka sedang di ruang tengah saat itu, menikmati makanan ringan, bermicin dan menonton televisi dengan bosan. Instingmu apaan emangnya? Tanya Medi penasaran. Ya melemparkan pisau itu ke jantungnya. Coba kalau itu aku lakuin, mungkin sekarang aku dibui. Ish, ngeri Nen. Tapi kamu hebat loh. Meskipun dalam keadaan mendesak, kamu bisa ngelawan dia. Aku benar gak bisa bayangin lah saat aku di posisimu. Dulu aja pas Eldrick ngajak ketemuan di taman, lampu taman pas remang-remang gitu. Itu tangannya main raba aja, tahu nggak? Sebel banget kalau inget. Ku tampar lah dia, lalu ku injek kakinya, langsung kuputusin. Awalnya sikapnya dia kalem banget. Busuk ternyata. Tapi kenapa Mbak Medi pas ke mall denganku kok ada Eldrick di situ? Anin penasaran. Dikira Medi sengaja menjebaknya, ternyata dugaannya salah besar. Mana aku tahu dia ikut. Ya sebel juga pas aku ketemu lagi sama dia. Tapi Nin, alasan aku putus saat itu nggak cerita sebenarnya dengan teman-teman. Ya itu hal memalukan lah untuk diceritain. Kayaknya tuh cowok merahasiakannya juga deh. Dasar buaya emang. Anin tersenyum mengingat umpatan Medi untuk Eldrick. Cukup pantas dengan apa yang dilakukan pada Medi dan dirinya. Kini dia fokus dengan kerjaannya di toko Bu Mariam. Pundi-pundi keringatnya dia tabung di sebuah bank. Proses membuat ATM juga dibantu tantenya. Gaji tiap 2 minggu sekali yang dia dapatkan lumayan untuk membangun impiannya. Mia mengerti dengan keinginan keponakannya yang tambah dewasa pikirannya itu. Anin ingin membuka sebuah toko buku. Lalu uang yang diberikan Anin untuk sekedar berbelanja keperluan dapur dia tolak dengan halus. Masih cukup punya uang untuk berbelanja segala perintilan dapur. Anin pun ada ide. Walaupun tantenya menolak pemberiannya, dia sengaja memberi uang kertas berwarna biru pada Leo. Mbak dapat rezeki. Ditabungnya? Awalnya anak ganteng itu menolak. Tetapi setelah Anin bilang kalau sering menabung nanti cepat kaya, barulah Leo menerima uang tersebut dengan riang. Anin mengendarai sepeda motor milik tantenya sore ini. Setelah seharian kerja, barulah dia pulang dengan kaki terasa pegal. Namun wanita yang sudah dianggap ibunya itu memaksanya untuk memakai kendaraan bertenaga premium tersebut. Alasannya agar Anin tidak terlalu capek saat pulang dan pergi bekerja. Sudah semingguan dia mengendarai kuda besi itu. Anin, hei! Gadis berhijab mawar itu langsung mengerem mendadak. Kaget, pasti iya. Dia langsung menoleh ke sumber suara di mana suara itu berasal. Irsyad? Anin terpesona dengan pemandangan di depannya. Sahabatnya yang dulu sangat dekil dan kulitnya mirip dengan warna sawo matang, kini tampak gagah dan tampan berseri. Senyum rekahnya menular pada Anin. Gadis itu sampai gelagapan melihat objek yang kini berada di depannya. Biasanya mereka hanya video call atau membalas pesan chat setiap harinya saat malam tiba. Tak ayal keduanya sempat menatap satu sama lain dengan mata terkejut. Hei, ngelamun aja. Irsyad mengagetkan Anin yang tengah menatapnya tanpa berkedip. Anin merasa tersipu karena ulahnya diketahui oleh Irsyad. Akan tetapi dia mengelak dengan memukul lengan Irsyad yang kekar. Anin kembali kaget dengan aksinya. Badan sahabatnya itu sangat berbanding terbalik dengan yang dulu. Kamu kan ada di sini? Cari apa? Tanya Anin kemudian, sembari mengatur nafasnya yang mulai menipis. Aku cari kosan di ujung sana udah penuh. Lalu aku disuruh ke kosan milik Bu Warsi. Kamu tahu rumahnya? Kok pindah kosan? Bukannya kosanmu dulu dekat dengan tempat kerjamu? Emang ada apa? Anin malah bertanya. Kosan ini dulu gak sehat Nin. Udahlah gak usah banyak tanya. Kasih tahu aku. Mana tuh? Pagar hitam blok C26. Aku balik dulu lah, jawab Anin dengan ketus. Bahkan gadis itu menyela omongan Irsyad yang belum selesai dia tanyakan.
Irsyad berteriak kencang setelah ditinggal pergi begitu saja. Sebenarnya dia hanya bercanda, akan tetapi Anin menganggap Irsyad membentaknya sungguhan. Lelaki itu ingin tahu di mana tepatnya Anin tinggal. Saat ekor matanya tetap memandang objek kecil lampu merah yang dihasilkan dari sepeda motor yang dikendarai oleh Anin, terlihat gadis itu menggapai bel dan langsung masuk setelah ada yang membukakan pintu gerbangnya dari dalam. Di situ rupanya dia tinggal. Irsyad mengangguk dengan perasaan lega. Jika dia ingin bertemu Anin, tidak akan susah payah mencari rumah yang ditempati sahabat cengengnya itu. Kini tubuhnya yang tegap sudah berhadapan dengan pagar besi yang sama dengan tinggi badannya. Tampak sebuah bel di sudut kiri bagian atas. Dia memencetnya dan menunggu penghuni rumah keluar untuk membuka gerbangnya. Tak berapa lama pintu gerbang berwarna hitam di depannya terbuka lebar. Terlihat seorang wanita yang umurnya sudah tidak lagi muda tersenyum ke arah Irsyad. "Ada perlu apa, nak?" tanya Bu Warsi dengan lembut. "Saya cari kosan, Bu. Ada yang kosong?" "Oh, ada. Silakan masuk." Irsyad mengikuti mana Bu Warsi berjalan. Nampak rumah berlantai 2 dengan pagar penyangga rumah bercat putih dan kuning emas di setiap pinggirannya. Di samping rumah itu, ada bangunan memanjang dengan rupa pintu yang sama. Mungkin itu indekos milik Bu Warsi. "Silakan masuk. Lihat dulu ruangannya." Irsyad masuk pada ruangan 3 kali 4 meter persegi. Ruangannya cukup luas dan nyaman. Dilihat dari kasur lantai lengkap dengan bantal dan guling serta selimutnya. Di sudut ruangan ada sebuah televisi tabung berukuran 14 inci lah. Irsyad tersenyum karena yakin dia bakal betah menempati di kos ini. "Gimana, nak?" tanya Warsi pada Irsyad. Saya mau, Bu. Jadi bayar berapa per bulannya, Bu?" Bu Warsi mulai mengatakan pembayaran indekos sebulan. Sekaligus beliau mengatakan syarat jika berniat untuk dikos di sini. Irsyad pun mengangguk mengerti. Setelah kunci indekos beralih ke tangannya, dia menutup pintu. Dirinya segera mengambil handuk dan baju. Kata Bu Warsi, toiletnya terpisah. Maka dari itu dia secepatnya keluar untuk membasuh badannya yang sudah lengket. Pada tempat lain, Anin cemburu dengan pertemuan pertamanya dengan Irsyad. Pasalnya laki-laki itu terlihat tidak nyaman saat ditanya tentang kepindahannya ke indekos dekat rumah tantenya. Irsyad sempat membentaknya sampai Anin sengaja memotong omongan sahabatnya itu. Dalam pikirannya pun senang, dia akan sering bertemu dengan Irsyad. Namun sekejap senyum tipisnya raib. Dia memiringkan badan yang semula dia rebahkan di atas ranjang. Aku dan dia sama-sama dewasa. Bagaimana mungkin kedekatan kita tidak ada yang akan jatuh cinta ya? Pasti antara aku atau dia. Aku bingung. Bahagiaku ini karena jatuh cinta dengan Irsyad atau cuma menganggapnya sebagai sahabatnya yang lama gak ketemu ya? Anin mengembuskan nafas lewat mulut. Dia berdiri mengambil Al-Quran dan bertilawah dengan merdu. Cara ini yang ampuh untuk menghilangkan kegundahan dan ketakutan pada dirinya. Sejenak dia melupakan kegundahan yang bersarang dalam hatinya. "Nin, lagi ngapain?" Anin mengalihkan pandangannya ke ponsel di nakas yang berkedip. Tangannya mengambil benda Android itu dan langsung membuka aplikasi hijau yang bergambar gagang telepon. Senyum Anin merekah, dia pun langsung membalasnya. "Lagi nonton TV sama tante. Kamu udah dapat kosannya tadi?" "Udah. Nin, ketemuan yuk. Mumpung belum malam nih. Masa facean terus sih? Ada yang ingin ku omongin juga?" "Maaf, Syad. Hari ini aku capek banget. Aku juga belum pernah keluar malam-malam." "Ya kan kita ketemuan sejam aja lah, gak lama itu kan. Tapi kalau capek ya udahlah. Ditunda aja dulu." "Maaf ya, Syad." "Iya, gak apa-apa. Libur aja sesekali kerjanya, biar gak tambah capek. Nanti sakit lagi." "Enggak kok, dibuat tidur juga udah mendingan." "Ya udah, istirahat yang cukup. Kalau tidur jangan malam-malam." "Iya ya, itu mulu ngomongnya, aku udah hafal." "Untung cetan, kalau enggak aku cubit pipimu." Anin tertawa lirih saat membaca pesan yang dikirim Irsyad. Sesekali tangannya menutup mulutnya karena pesan terakhir yang dia baca. Dia sengaja tidak membalas pesan itu. Nanti pesannya tidak akan berhenti. "Anin, kamu catatan sama siapa? Kok ketawa terus, ayo." Anin terkesiap dan langsung menoleh ke sampingnya. Bodoh, dia lupa masih menonton televisi bersama tantenya. Apalagi Leo malah meliriknya dengan tajam.
Ih, sini sekali si anak gembul itu, gumamnya dalam hati. Ah, sahabat Anin yang baru pindah kosan di bawah Harsi. Tadi aku gak sengaja ketemu dengannya. Yang namanya siapa itu? Irsya tante. Ah, iya, sampai lupa. Pesan tadi apa yang dikirim sama Irsyad? Kayaknya kamu jatuh cinta dengan dia deh. Bukan gitu bu, pesannya lucu aja sih. Elak Anin dengan menggelengkan kepalanya berulang. Nin, Anin, tante itu pernah muda lah, masa gak ngerti beginian? Anin menunduk menutupi pipinya yang bersemu merah. Jantungnya berdebar saat Mia berkata begitu. Dia seperti diinterogasi oleh seorang polisi. Apa benar aku jatuh cinta dengan Irsyad? Tante pinjam sepeda motornya bentar ya, aku mau ke bank. Ucap Anin dengan melangkah anggun menuju sofa yang Mia duduki. Iya, hati-hati di jalan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anin menenteng helm bercat navy sama dengan tunik yang dipakainya hari ini, dipadukan dengan hijab berwarna hitam dengan bordiran benang emas di setiap pinggirannya. Lalu tak lupa sling bag favoritnya selalu dibawa kemanapun dia pergi. Celana kulot berwarna hitam yang dia pakai sama dengan hijab yang melekat di kepalanya. Tak dipungkiri, Anin penyuka warna hitam. Sepatu kets yang dipakainya pun berwarna hitam. Tetapi ada pita berwarna merah membuat alas kaki tersebut sangat elegan. Dia berkaca pada spion sepeda motor sebentar. Make up tipis yang dia usapkan di wajah membuat penampilannya sangat memukau. Dia sangat berterima kasih pada Mia yang selalu mengajarinya untuk berpenampilan seperti wanita zaman sekarang. Tidak perlu berlebihan, karena kegiatan ini membuat pikirannya menjadi fresh. Anin memakaikan helm di kepalanya. Beberapa saat kemudian dilajukannya sepeda motor itu ke jalan yang tak begitu lebar. Hampir 1 tahun Anin bekerja pada Bu Mariam, dan dia lebih giat lagi karena ada tujuan yang akan dia capai. Setiap dia menerima gaji dari hasil kerjanya, Anin menabungkannya separuh. Kini di salah satu bank dia melihat uang yang ada di buku tabungan cukup banyak, hingga senyumannya terukir dengan lebar. Alhamdulillah, syukurlah, semoga keinginanku cepat terwujud. Setelah kesibukannya di bank sudah selesai, dia sengaja pergi ke kafe yang dulu dia terima kerja di sana. Jalan yang dia lalui berbeda dengan yang dulu dia lewati. Jalannya diperlebar sekitar 1 meter, sehingga tampak luas apabila ada truk yang berbadan besar lewat bersisihan. Pengendara motor di sebelahnya tidak akan khawatir jika terpepet. Keramaian di jalan raya yang dilalui Anin tetap sama. Perbedaannya selain jalan diperlebar, ada beberapa pohon akasia yang menjulang dengan jarak pohon dengan yang lain cukup jauh. Terasa sejuk dan tidak terlalu panas jika sudah terik. Tampak dari jauh papan nama The Family Cafe terpampang sangat unik. Dulu saat Anin bekerja di kafe ini belum ada papan nama seperti sekarang. Sebelum dia memarkirkan sepeda motornya, dia sedikit kesusahan mencari tempat parkir. Rupanya banyak yang singgah ke kafe ini. Permisi mbak, bisa saya bantu? Anin menoleh ke belakang. Ada seorang remaja berpakaian sederhana dengan rompi oranye yang melekat di badan kurusnya. Anin yakin jika remaja laki-laki tersebut adalah seorang juru parkir. Iya mas, tolong ya. Anin masih melihat suasana kafe bagian depan. Cat tembok diganti dengan warna hitam dan coklat pekat. Kakinya pun melangkah ke dalam kafe. Harum espresso sangat menguar sampai menusuk hidung. Pengunjung di kafe ini dari dulu tidak pernah sepi. Dia langsung mencari tempat duduk yang masih kosong. Dia sedikit malu karena banyak yang memandangnya. Mungkin karena heran, karena dia datang ke sini hanya sendiri. Sebelum pelayan datang membawa buku menu, dia melihat apakah teman-temannya yang dulu masih bekerja di sini atau sudah pindah. Dia merasa deg-degan kala tak sengaja menatap Rifki yang berkutat dengan alat mesin kopi otomatis. Shh, Dani! Panggil Rifki seraya menatap Dani dengan tangannya menata es krim dan waffle di nampan. Ada apa? Jawab Dani yang masih menunduk. Tangannya dengan cekatan menatap pesanan pengunjung dan sesekali melihat notebook yang dia pegang. Kayaknya aku lihat Anin. Tapi gadis itu pakai hijab. Entahlah. Sampai aja sana. Feelingku emang dia sih. Masa? Di meja nomor berapa? Tanya Dani dengan penasaran. Meja nomor 5. Dani melenggang pergi memberikan pesanan pengunjung yang ada di atas nampan. Lalu dia mendatangi meja nomor 5 yang seperti Rifki katakan. Laki-laki itu terpana melihat teman kerjanya yang dulu kini tampak berbeda.
Balutan hijab menutupi kepalanya menambah kesan Ayu alami dan sampai lupa kalau saat ini dia sedang bekerja. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.